dan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Bab 11 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Yesus berkata kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat dan pada tengah malam pergi kepadanya lalu berkata, 'Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan sahabat yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu kepadanya, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu baginya. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Ketika kita diminta untuk berdoa, entah di suatu perjamuan atau di suatu perayaan hari ulang tahun, atau dalam suatu pertemuan
kita kadang-kadang gagap karena tidak tahu bagaimana harus berdoa. Begitu juga murid Yesus. Sekalipun mereka sudah lama bersama Yesus, mereka minta diajar. Seorang murid bertanya kepada Yesus, meminta kepada Yesus, ajarkan kami berdoa. Yesus lalu mengajarkan doa yang pasti kita setiap hari melakukannya. Tapi entah apa itu benar setiap hari atau setiap kali. Bagaimana kita bisa berdoa sepanjang hari? Apakah kita tidak melakukan pekerjaan kita? Apakah sikap doa itu berjiwa berdoa? Yesus rupanya menghendaki itu. Dia mengajarkan doa Bapa kami itu kepada murid-muridnya menurut Lukas ini. Ialah supaya pertama-tama itu bersikap sebagai anak kepada Bapaknya. Sudah kenalkah Anda dengan Bapa itu? Apa yang Anda minta dalam doa itu? Seringkali kita itu hanya menyebutkan atau mengikuti kebiasaan orang. Tapi Yesus tidak menghendaki kita hafal doa itu, tetapi berlaku sebagai sahabat bagi Allah. Siapakah sahabat Allah itu? Kalau dia sahabat, kalau kita punya sahabat, kita berbicara kepada sahabat itu dengan lepas dan bebas. Apa yang ada di dalam hati kita dikatakannya kepada sahabat itu. Itu pula sikap Bapa itu. Bapa itu bukan hanya seorang Bapa yang hanya memerintah anaknya, atau seorang bapa yang merasa berkuasa atas anaknya, tetapi bapa itu seorang yang mengenal sedalam-dalamnya apa yang dibutuhkan bapaknya itu. Maka itu di akhir kata-kata Yesus itu, adakah seorang bapa memberikan roti bila memberikan batu bila anaknya meminta roti? Atau ketika anaknya meminta ikan akan memberikan kepadanya kalajengking? Adakah seorang manusia seperti itu? Mungkin di dunia sekarang kita itu mungkin ada. Tetapi kita sendiri yang ingin membangun rohani kita, pasti tidak akan berkata demikian. Kepada seorang sahabat kita pun pasti. Sikap doa itu diperlihatkan oleh Abraham itu. Ketika Abraham melihat 3 orang musafir, ketika dia di bawah pohon tarbantin itu, melihat 3 orang itu kelelahan, maka dia menjamu musafir itu. Tidak kenal, tetapi dengan sepenuh hati dia menjamu. Bahkan memberikan anak lembu yang terbaik. Memberikan roti hasil buatan tangan istrinya Sarah. Ternyata 3 orang itu adalah
Allah beserta malaikatnya. Katakan seperti itu. Allah sendiri datang mengunjungi Abraham. Dan dia melihat Abraham itu sebagai seorang yang tulus hati, penuh dengan bela rasa. Karena ketika ternyata orang itu pergi ke Sodom dan Gomora dan mengatakan, aku ingin melihat apa sebenarnya yang terjadi di Sodom dan Gomora. Bila benar seperti dikatakannya, maka kota itu akan dihancur luluhkan, di bumi hanguskan. Maka Abraham yang punya rasa setia kawan dengan sesamanya, di dalam hatinya terbersit, apakah Tuhan itu membiarkan orang fasik, orang-orang benar itu seperti orang fasik, menerima hukuman dari Allah. Karena itu Abraham bertanya kepada Allah, apakah engkau akan menghukum kota itu bila 50 orang benar yang ada di dalam kota itu ikut binasa bersama dengan orang-orang fasik di kota Sodom dan Gomora itu? Dan Allah menjawab, aku tidak akan menghukum. Sampai berapa kali Abraham bertanya, setiap kali berkurang orang benar yang dirasanya ada di kota itu. Sampai Abraham tidak berani bertanya lagi. Karena Allah selalu menjawab, aku tidak akan membinasakan kota itu. Bila ada 10 orang di kota itu yang menjadi orang-orang benar. Itulah sikap Abraham. Dia bertanya kepada Allah. Dia bercakap-cakap dengan Allah. Apa yang dirasakan hatinya itu dia ungkapkan kepada Allah. Itu sikap berdoa. Sikap berdoa itu seperti itu. Memandang Allah sebagai sahabat, kata Yesus. Dalam perumpamaan itu, Yesus itu sahabat dari seorang sahabat. Karena sahabat yang datang kepada sahabatnya itu tengah malam dan minta 3 roti. Ada seorang sahabatku yang datang ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk memberikannya. Ia meminta roti tengah malam itu bukan untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk keluarganya, tetapi untuk seorang sahabat yang datang ke rumahnya. Maka Yesus mengatakan, sahabat itu yang tengah malam dibanguni supaya memberikan roti itu, dia dengan tidak malu-malu memintanya. Karena dia sahabatnya. Itulah yang dikehendaki Yesus. Allah itu sebagai sahabat. Karena apapun yang kamu minta kepadanya akan diberikannya. Apapun yang ada di hatimu. Sebagai sahabat Allah. Apakah sahabat Allah itu tinggal diam? Apakah seorang anak itu tinggal diam?
bila dia memohon kepada bapaknya? Apakah dia hanya meminta saja? Tetapi apakah dia mempersiapkan diri sebagai anak kepada bapaknya ketika meminta itu? Sikap apa dari seorang anak untuk meminta kepada bapaknya? Dan siapakah yang melaksanakan apa yang dikehendaki bapaknya? Bapaknya itu mau memberi apa saja yang kamu minta. Tetapi apakah permintaan itu pantas bagi seorang anak untuk meminta kepada bapaknya? Apabila itu pantas, maka anak itu pasti di dalam hatinya itu ada sesuatu yang sangat diperlukannya. Ada sesuatu yang dia percaya bahwa dia harus pertama-tama berusaha supaya bapaknya itu bergembira dengan dia. Sikap itu yang dikehendaki Tuhan Yesus. Karena dia tahu kita ini seperti dia adalah anak bapaknya di surga. Yesus berdoa kepada bapaknya itu adalah sebagai sikap hidup. Apa yang dikerjakannya oleh Yesus itu adalah kehendak bapaknya. Karena itu dia diutus bapaknya untuk menyerahkan diri bagi kita semua, agar anak-anaknya yang lain ini memperoleh penebusan jiwa. Karena dosa itu membawa maut, tetapi penebusan oleh Yesus memberi kehidupan kepada kita. Kita akan mau hidup bersama dengan Bapa di surga. Apakah hati kita masih mendua? Kita lebih senang hidup di dunia ini karena kekayaan kita, karena kemakmuran kita. Ada sahabat-sahabat kita di dunia ini. Tetapi siapakah sahabat yang sejati? Siapakah sahabat yang sejati di dunia ini? Yesus menghendaki kita bersama menjadi sahabat bagi orang-orang di dunia ini. Sekalipun kita digampar, ditampar, dianiaya, kita hendaknya tetap sebagai sahabat yang mengerti, paham siapakah manusia itu di hadapan Allah. Siapakah manusia itu yang kadang-kadang ingin melebihi kekuatan Allah, merasa diri lebih kuasa, tidak perlu Allah lagi, karena dirinya sudah mampu mengatasi hidup di dunia ini. Itu yang dipesankan kepada kita. Doa itu, doa yang bila kita ucapkan itu, ucapkanlah dengan sepenuh hati. Bukan hanya karena ingin sesuatu, ingin makanan yang enak-enak, tetapi doa itu sudah mengatakan, berilah kami makanan secukupnya. Ingatlah akan saudara-saudaramu, ingatlah akan sahabatmu yang kekurangan, secukupnya. Bila bumi ini menghasilkan produksinya dunia ini, makanan dari perkebunan, dari hutan, itu sudah cukup. Tetapi manusia itu temaha, ingin menguasainya. Ada banyak orang seperti itu karena punya kekuatan, kekuasaan, dan lalu ingin menyimpan untuk keluarganya saja, untuk kelompoknya, untuk golongannya, bagi-bagi kemakmuran, tetapi menindas orang-orang yang lemah.
Itu terjadi di dunia sekarang ini. Karena itu apa yang kita mau lakukan untuk Bapa di surga itu? Kita ini sudah dipenuhi rezeki kita ini. Tetapi kita mau lebih dari yang lain. Lalu kita melupakan bahwa masih banyak orang yang terhimpit kehidupannya, yang terjepit, yang putus asa. Tetapi kita kadang-kadang mata kita itu tidak mau melihat. Melihat tetapi tidak melihat. Itu kata Yesus juga. Mendengar tetapi tidak mendengarkan. Karena itu sabda Yesus itu yang memberi kita doa ini untuk supaya menjadikan doa ini sesuatu yang menjadi milik batin kita. Hati dan budi kita itu hendaknya menjadi seperti sahabat. Seperti Bapa kita itu yang menjadi sahabat orang-orang siapapun juga di dunia ini. Dan kita hendaknya bertindak seperti Yesus. Menjadi seorang anak Bapa yang menyerahkan diri, ikut serta dalam pekerjaan Bapa itu, agar kehendak Bapa itu terjadi di dunia ini. Karena pahalanya itu nanti setelah kita secara lahiriah sudah tidak mampu lagi, tetapi secara batiniah justru kita menjadi kuat. Mengapa kita berdoa untuk orang-orang yang sudah meninggal? Bukankah sepatutnya kita meminta supaya yang meninggal itu mendoakan kita di dunia ini? Karena dia sudah kita serahkan kepada Bapa di surga. Mengapa kamu khawatir? Mengapa kamu cemas akan aturan-aturan di dunia ini, tetapi tidak mencemaskan hatimu yang serakah? Karena kita ini ingin agar kitalah, keluarga kitalah yang aman, sejahtera. Mengapa kita tidak mendoakan mereka yang sedang berperang di dunia ini, yang sedang mengalami bencana, karena mereka bernasib seperti itu? Kapankah kita bertindak? Ini yang dimaksud Yesus, bertindak. Sahabat itu yang tengah malam mendapatkan kunjungan sahabatnya, sekalipun tengah malam ia pergi kepada sahabatnya yang satu itu, Bapa di surga, untuk minta demi sahabatnya, bukan untuk dirinya sendiri. Itu yang juga dimohonkan oleh Abraham. Itu pula yang diingini oleh Paulus, karena tugasnya mewartakan sabda itu kepada dunia ini. Kita ini orang-orang yang sudah dibaptis. Dibaptis itu artinya menerima kematian Yesus, saudara kita, sahabat sejati itu, karena dia menebus dosa-dosa kita. Dan kita percaya itu. Baptisan dalam kematian Yesus, supaya kita dibangkitkan bersama Kristus yang telah bangkit itu, supaya di dunia ini menampakkan kehadirannya di dunia ini. Dia sudah mati, tetapi dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada di sampingmu. Dia itu ingin agar kamu itu menjadi juga seperti dia, anak-anak Bapanya di surga. Karena itu sadarlah, ketika kita memanjatkan doa Bapa kami itu, panjatkan dengan sepenuh hati. Karena dia sahabat yang apapun yang kamu minta sebagai anak, pasti akan dikabulkannya. Amin.